selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini pagi-pagi saya mau kasih informasi penting kepada teman-teman semuanya ya, khususnya yang ada di Taiwan. Ini mulai 1 Januari 2023 ya. Ini ada informasi penting ya, pesan pengingat untuk Anda. Jadi akan saya bacakan ya, isinya apa saja. Majikan tidak boleh melanggar hak kepemilikan atau menahan harta benda, paspor, kartu ARC pekerja migran ya. Pelanggar ketentuannya, jadi Peraturan Layanan Ketenagakerjaan pasal 57 ayat 8, majikan tidak boleh melanggar hak kepemilikan dan menahan paspor atau kartu ARC atau harta benda milik pekerja migran. Nah, sanksinya ya, bagi pelanggar akan dikenakan sanksi denda 60.000 sampai 300.000 NT. Yang kedua, mencabut izin perekrutan awal izin mempekerjakan pekerja. Jadi, intinya begini ya, informasi ini atau peraturan yang baru ini untuk sekarang ini diberi kebebasan masalah pemegangan ARC atau paspor ya. Jadi kalau teman-teman di Taiwan kan punya paspor atau ARC, ASKES ya, asuransi kesehatan itu kartu yang buat berobat, itu tiga-tiganya itu nggak boleh dipegang sama majikan. Jadi harus dipegang oleh TKI sendiri ya. Khususnya ini informal ya, PRT atau ART ya. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang ada peraturan baru seperti itu, jadi majikan jika melanggar itu akan didenda ya. Dendanya itu banyak ya, tinggi 60.000 NT sampai 300.000 NT. Tidak boleh dengan alasan apapun ya. Dan yang kedua, sanksi kedua itu mencabut izin perekrutan. Jadi tidak boleh mengambil TKA lagi kayak gitu. Tidak mau tahu alasan apapun ya. Jadi sekarang ini dipermudah. Kalau dulu teman-teman itu masih diberi surat itu dari agensi mungkin ya, untuk menitipkan ARC atau paspornya ke majikan. Tapi sekarang ini nggak boleh. Jadi semuanya harus dipegang sendiri. Kalau teman-teman mungkin yang lama kok saya masih dipegang sama majikan, kalian boleh menanyakan ke majikan. Kalau nggak boleh ya tetap kalian harus melaporkan ke agensi kalian atau penerjemah kalian. Nah, kalau udah dilaporkan ternyata masih sama belum dikasih, kalian boleh lapor saat 1955 ya, ada layanan khusus pengaduan ya. Jadi ini juga himbauan kepada agensi atau penerjemah, itu tidak boleh ya. Jadi nggak boleh membela majikan. Kenapa sih dulu itu majikan selalu membawa identitas kita, paspor ARC ya. Kalau dulu itu kan udah beda ya, peraturan dulu itu semuanya serba, intinya nggak boleh, nggak diberi kebebasan, nggak diberi kelonggaran kayak gitu. Tapi sekarang udah beda, peraturannya lebih mudah ya. Jadi teman-teman nanti untuk ARC jangan lupa sama paspor tuh dipegang sendiri. Nah, kalau dulu ya, ini pengalaman saya dulu, agensi itu mengeluarkan surat ya, surat persetujuan bahwasanya majikan boleh membawa paspor TKI kayak gitu. Tapi sekarang ini saya rasa udah nggak boleh ya. Banyak juga agensi yang udah punya kesadaran, dan ini kemauan maksudnya himbauan saja ya untuk para penerjemah itu untuk bekerja sama ya, bekerja sama dengan TKI. Jadi kalau misalnya majikan ingin menanyakan identitasnya, misalnya paspor ARC-nya gimana ini, boleh nggak paspornya dipegang? Biasanya ARC dikasihkan ke PMI, tapi kan kalau misalnya kirim uang ya, itu harus pakai ARC, makanya ARC itu boleh dipegang. Tapi kalau paspor kebanyakan majikan. Nah, dari sini, dari peraturan ini saya berharap ya, itu teman-teman agensi atau mungkin penerjemah itu tadi bisa bekerja sama. Jadi harus memberi pengarahan kepada majikan supaya tidak menahan paspor ARC-nya ya. Jadi kalau misalnya ada keperluan apa-apa itu tidak perlu merepotkan majikan. Nah, kenapa sih dulu majikan itu
boleh menahan ya. Jadi ada beberapa faktor ya, itu dulu ada karena mungkin takut kabur, tapi saya rasa paspor dan ARC kalau dipegang PMI sendiri ya, mau kabur mau apapun itu juga tidak mempengaruhi, intinya kayak gitu lah ya. Mau kabur pun kalau bawa paspor ARC juga tetap kabur ilegal ya, jadi nggak ada bedanya gitu loh. Makanya untuk sekarang kan diberi kebebasan kayak gitu, harus pegang sendiri ya. Terus ada lagi kemungkinan majikan memberi dulu melarang nggak boleh pakai paspor, nggak boleh pegang paspor atau ARC itu. Ada sebagian teman-teman itu yang mungkin ya ada masalah mungkin keuangan ya, jadi untuk mengajukan pinjaman kayak gitu, karena di Taiwan juga boleh ada, maksudnya ada beberapa bank ya, bank ilegal juga itu meminjamkan dana, meminjamkan uang ya. Terus itu persyaratannya harus pakai paspor ARC. Nah, di situ kadang-kadang temen mengajukan sendiri tanpa konfirmasi ke majikan, tanpa komunikasi dulu. Akhirnya tiba-tiba dari pihak bank itu mengirimkan dokumen lewat alamat majikan, sedangkan ARC itu di bawahnya ada nama majikan dan alamat majikan. Kalian kalau udah pegang identitas sendiri nanti ya, kalian jangan sembarangan memberikan alamat tanpa izin majikan ya, karena di situ loh di bawahnya ARC kan ada. Makanya kadang-kadang kalian itu difoto terus dikirimkan orang lain, entah pesan barang online, entah pinjem uang, entah apa saja ya. Intinya kalau menggunakan alamat majikan itu harus hati-hati, harus ada izin dari majikan ya. Makanya ini pesan dari saya, komunikasikan dengan baik dengan majikan ya. Jangan kalian tiba-tiba nggak secara langsung ada paketan. Nah, majikan marah-marah, ini kenapa kok ada paketan nama kamu, sedangkan kok tahu alamat kita kayak gini. Karena majikan itu sensitif, tidak semua majikan itu memberikan kebebasan kita untuk memberikan alamat majikan. Kan di Taiwan memang disiplin ya, di Taiwan itu memang harus berhati-hati, masalah kedisiplinan itu diutamakan, keamanan diutamakan. Jadi kita juga nggak boleh sembarangan ya. Apalagi kalau contoh ya, ini contoh teman-teman itu pinjem uang, pinjem dana, terus kemudian ada angsuran, itu ada kwitansi angsuran ya. Ya itu setiap misalnya kalian nggak bayar rutin, biasanya kwitansi itu dikirimkan oleh pihak bank ya. Terus ada tagihan kayak gitu. Kalau majikan itu bisa bekerja sama dengan kita, misalnya ada surat atau ada sesuatu yang itu nama kita, itu majikan ada yang oh ini barang kamu, ini paketan kamu, ini surat kamu, silahkan diambil kayak gitu. Tapi ada juga majikan yang mempermasalahkan permasalahan ini. Jadi biasanya marah-marah dulu, kok ini ada kop suratnya, kok ini dari bank ini, kan ada tulisan Mandarin, ada Inggris kayak gitu, kok ini ada masalah kayak gini, kamu ada apa? Nah tiba-tiba marah-marah telepon agensi ya, terus kenapa nggak cerita, kenapa kamu pinjem uang, kenapa kamu ada masalah ini kayak gitu. Nah majikan kan merasa kalian nggak mau jujur kayak gitu. Jadi ini permasalahan ini harus kalian hati-hati ya, nggak boleh sembarangan. Makanya sekarang ini diberi kebebasan, jadi harus berhati-hati. Oke, itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nah teman-teman yang tadi udah lama di Taiwan, misalnya belum pegang paspor ARC, itu boleh ditanyakan ke majikannya ya. Itu sama aja, mau anak yang udah lama maupun yang baru, itu sekarang peraturannya boleh pegang sendiri ya. Itu dianjurkan untuk dipegang sendiri. Nah ini ada peraturan, kalau kalian mungkin nggak berani ngomong ke majikan atau gimana, boleh menanyakan ke majikannya. Boleh, ini nanti peraturannya ada Mandarin dan ada bahasa Indonesia, boleh ditanyakan ke majikan ya. Ini majikan boleh baca. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.